Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Sabtu 8 Mei 2021 adalah Sabtu pekan kelima Paskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hari ini Tuhan mau mengingatkan kita kembali untuk meninggalkan iman yang keliru, bahwa percaya kepada Tuhan berarti sudah tidak akan ada masalah, sudah tidak akan ada kesulitan lagi. Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk meninggalkan sikap iman yang membuat kita berpikir bahwa sebagai orang Kristen pasti semuanya akan berjalan mulus. Semuanya akan aman-aman saja. Semuanya akan damai-damai saja. Sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, kalau kita hidup konsekuen sebagai pengikut Kristus, melakukan segala hal yang Ia perintahkan kepada kita, berpihak kepada yang kecil, lemah, dan tak berdaya, hidup jujur, dan melepaskan diri, menjauhkan diri dari kecenderungan untuk mengambil apa yang menjadi harta milik orang lain, kecenderungan untuk korupsi, untuk melawan ketidakjujuran. Yesus mengingatkan kita, kalau kita konsekuen hidup sebagai orang Kristen, kita akan mendapatkan banyak masalah. Kita akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi Yesus mengingatkan kita bahwa Dia sudah menderita karena itu. Karena memperjuangkan kebenaran, karena menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang diperlakukan tidak adil, karena Dia bergaul dengan orang-orang yang ternyata disingkirkan, dan untuk sikapnya yang seperti itu Dia disingkirkan. Tapi Dia menang untuk menunjukkan kejahatan tidak pernah akan menang melawan kebaikan. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan mulanya nampak kalah, tetapi itu keliru. Sebab akhirnya kebaikan, kebenaran akan berdiri sebagai pemenang. Karena orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan kebaikan, kebenaran, yang berpihak kepada orang-orang yang susah menderita, mereka mulanya akan menderita. Tapi ketika bertahan di sana, dia akan keluar sebagai pemenang. Karena kegelapan tidak pernah akan bisa membuat cahaya itu
berputar. Lilin kecil itu akan tetap bernyala meskipun ada gelap gulita. Dan itulah lilin iman yang memampukan kita untuk tegak berdiri menghadapi tantangan pergumulan apapun, karena kita adalah pengikut Kristus. Kita memohonkan agar kita tidak akan tawar hati karena ada tantangan dan kesulitan, tapi justru tetap berdiri teguh karena percaya kebenaran akan menang, kebaikan akan menang. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.